Kita mengumpulkan dalam jumlah besar, kurang lebih 200 stakeholder ya, mulai tokoh-tokoh agama semua hadir, FKUB, pendeta, kiai, ulama semua hadir pada kesempatan ini, semua direktur rumah sakit, kemudian para dokter, kemudian para rektor, para stakeholder di sekolah dan seterusnya. Pertama, hari ini kita mengambil keputusan yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan, sosialisasi. Tadi sudah sepakat kita akan melakukan sosialisasi dengan mulai berbagai lapisan, mulai agama, lapisan sosial, dan juga kelompok masyarakat yang lain. Kita akan pasang leaflet-leaflet dan baliho-baliho, mulai dari penyeberangan dan lain, bagaimana cara menjaga kesehatan, mulai cuci tangan, kemudian sambil melakukan evaluasi dan menunggu petunjuk lebih lanjut dari Ibu Gubernur dan Bapak Presiden. Nah, ini adalah bagian dari langkah yang kita ambil demi kesehatan, demi kebaikan masyarakat di Banyuwangi. Sehingga dengan demikian, destinasi-destinasi wisata kita tutup, sekaligus melakukan evaluasi ke dalam dan upaya-upaya perbaikan ke dalam di Kabupaten Orang Festival dan Festival Posyandu. Ini rentan Posyandu kreatif. Ya, yang ini yang kita close Pak. Untuk April buahnya Pak, nanti menunggu perkembangan lebih lanjut. Saya kira kalau memang nanti sekolah juga diaktifkan kembali, tentu ini akan kita evaluasi. Yang pertama adalah Art Week, Festival Kuliner, Banyuwangi Fashion Festival tanggal 4, tanggal 4-nya BMX, yang BMX sudah pasti kita close Pak, karena beberapa negara sudah kita nyatakan untuk tidak hadir karena oleh negaranya sendiri juga tidak boleh datang. Jadi sudah otomatis kita akan close untuk BMX internasional. Terus Muncar Food Festival tanggal 4, Banyuwangi Underwater Festival, terus Festival Baijen, Uling River Food, Banyuwangi Fishing Week, Festival Musik Anak Krida, seterusnya Pak. Ini banyak sekali, mungkin sekitar ada kurang lebih 12 festival di bulan April. Saya kira ini juga jadi pertimbangan nanti melihat perkembangan terkini. Saya kira itu Pak yang dapat kami sampaikan. Masa inkubasi dalam rangka penyebaran, meluasnya penyebaran ya, virus corona, maka kita mungkin dari itu mulai besok seluruh destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi akan kita cooling down atau close sementara waktu sampai waktu yang kita tentukan kemudian. Yang kedua, kerumunan massa mulai dari pasar wisata, karaoke, ya, terus tempat-tempat hiburan yang biasanya menjadi tempat-tempat untuk kegiatan masyarakat juga akan kita liburkan sementara waktu sampai menunggu keputusan lebih lanjut. Masuk yang sudah dekat ini festival khususnya festival ya. Sudah festival siap-siap ya, festivalnya kan sudah berjalan. Terakhir mungkin tanggal 21 sudah dimulai. Tentu dengan keputusan malam ini akan kita evaluasi dan kita akan tiadakan sampai termasuk nanti bulan April juga akan kita lihat perkembangannya bagaimana. Kalau ini menguntungkan bagi Banyuwangi, maka tetap akan kita buka, tapi kalau enggak ya kita akan lanjutkan untuk menutup kegiatan festival 1-2 bulan ke depan. Berapa festival Pak yang untuk bulan Maret ini 2, untuk bulan April ada 14 festival. Batal apa ditunda tuh? Ya, ditunda sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Nanti perkembangan situasi bagaimana. Ya, tentu akan ada rapat lanjutan lagi nanti. Di akhir Maret ya, di akhir Maret. Semakin kondisi seorang itu imunitasnya kuat, maka tidak gampang tertular. Nah, untuk menjaga kondisi badan tetap fit, ada beberapa cara. Yang terutama adalah istirahat cukup, makan beragam dalam hal ini artinya ada nasi, ada sayur, ada lauk, dan vitamin yang lain. Kemudian olahraga teratur. Itu cara-cara menjaga tubuh supaya fit. Ada tambahan, dianjurkan untuk mengkonsumsi bahan-bahan atau jamu tradisional yang memang diyakini bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh. Kemudian ketika sudah terkena infeksi COVID-19 ini,
bersifat self-limiting disease, seperti infeksi virus pada umumnya juga. Self-limiting disease itu artinya bisa sembuh sendiri dengan meningkatkan daya tahan tubuh itu tadi. Memang tanda-tanda dari COVID-19 ini seperti flu yang lain, oleh sebab itu disebut juga flu-like syndrome. Jadi sama seperti flu yang lain, cuman yang lebih khusus dari COVID-19 ini bisa mengakibatkan pneumonia. Pneumonia itu adalah infeksi pada jaringan paru-paru. Itu kemudian yang membuat pasien menjadi sesak nafas. Untuk penggunaan ini dok, masker efektif atau dok? Virus penyebab COVID-19 itu disebut virus corona, ini berukuran relatif besar sehingga masker jenis apapun itu bisa menangkal masuknya virus corona ini. Oleh sebab itu masker bedah yang banyak dipakai atau dijual itu sudah cukup untuk melindungi seseorang dari virus corona ini. Ada satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa yang memakai masker ini adalah yang sakit, yang sehat nggak perlu. Ya. Nah, untuk jabat tangan sendiri tadi ini ya, seberapa aktif sih untuk tidak berjabat tangan ini pencegahan virus jadi corona? memang penyebaran virus ini kan melalui droplet infection atau udara pernafasan, percikan air ludah itu yang utama. Tetapi percikan air ludah ini juga bisa hinggap di mana-mana, di barang-barang atau benda-benda sekitar kita. Oleh sebab itu barang-barang itu akan menjadi sumber infeksi juga. Memang daya tahan hidup virus di luar tubuh manusia itu terbatas, hanya beberapa jam saja. Oleh sebab itu tidak berjabat tangan itu menjadi efektif untuk tidak menularkan infeksi virus. Seberapa persen efektifnya? Kalau virus ini memang cara penularannya memang ada dua macam ya. Pertama tadi melalui droplet infection atau percikan air ludah dari seseorang yang sedang berbicara atau batuk atau bersin yang terinfeksi kepada orang lain. Tapi virus ini juga bisa hinggap di tempat-tempat lain, benda-benda lain. Oleh sebab itu menghindari benda-benda lain yang sudah tercemar oleh virus ini menjadi cara yang efektif untuk bisa mencegah virus.